yang membuat mulia umat akhir zaman, yaitu ada tugas yang sangat besar yang dulu dipikul dan diemban oleh para nabi dan para rasul, yaitu tugas dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat mulia umat akhir zaman ini, hadirin. Ini sampai para nabi dan para rasul minta dijadikan oleh Allah umat akhir zaman. Bertiup angin dari utara, berembus angin dari selatan, sambutlah salam dari saya walaupun belum berjabat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di Kalimantan Barat, Indonesia, tepatnya di Pontianak dan di Bambu Runcing. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share. Thank you. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wala akhiru ayat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaron falyughayyiruhu biyadihi fa ilam yastati' fa bilisanihi fa ilam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama, marilah kita ucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menciptakan seluruh makhluk. Dialah Allah, zat yang memelihara seluruh makhluk, dan dialah Allah, zat yang memberi rizki seluruh makhluk. Kita telah diberi nikmat-nikmat yang begitu besar, hadirin. Mulai dari nikmat kesehatan, kesempatan, bahkan nikmat yang paling tinggi, yaitu nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat-nikmat itulah, hadirin,
kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan perintah Allah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam, Nabi agung, Nabi yang mulia, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena asbab beliau, fikirnya beliau, pengorbanannya beliau, bahkan tetesan darahnya beliau, kita sekarang ini bisa mengenal Allah, bisa mengenal agama Islam, dan mengamalkan agama Islam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin sidang solat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan-bosannya setiap hari Jumat yang mulia ini, di atas mimbar yang mulia ini, khotib selalu berwasiat, terutama pada diri khotib pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah, untuk sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dan amalan-amalan kita ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kita ini umat akhir zaman. Umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana umat ini adalah umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana umat ini telah dicemburui, diiri oleh umat-umat terdahulu. Hadirin, bahkan para nabi dan para rasul cemburu ingin dijadikan nabi akhir zaman. Bahkan permintaan mereka yang terakhir, hadirin, ingin dijadikan umat akhir zaman. Seorang nabi, seorang rasul minta kepada Allah dijadikan umat akhir zaman. Bagaimana tidak mulianya umat ini, hadirin? Karena apa, hadirin? Karena di dalam umat akhir zaman ada tugas yang sangat besar, yang sangat mulia, yang dulu pernah dipikul dan diemban oleh para nabi dan para rasul. Tugas yang sangat besar. Yang pertama, hadirin, umat akhir zaman mempunyai tugas, yaitu ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku ciptakan jin manusia, kata Allah, hanya untuk beribadah kepadaku. Ini yang pertama, hadirin. Sebagaimana tugas umat terdahulu, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam, umatnya tugasnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tidak mensirikan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tugas ibadah. Maka ketika para nabi dan para rasul, hadirin, menyampaikan kepada kaumnya bahwasanya nanti ada di akhir zaman hidup satu umat, yaitu yang umurnya pendek-pendek tapi nanti masuk surganya duluan. Inilah yang membuat iri umat-umat terdahulu, hadirin. Maka seluruh para nabi dan para rasul ketika menyampaikan berita ini, hadirin, ini membuat iri, membuat kagum kepada kaum dan umatnya. Yang pertama ada tugas ibadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada sholat, ada puasa, ada zikir, dan yang lain-lain.
sama dengan tugas umat terdahulu hadirin. Dan yang kedua hadirin, yang membuat mulia umat akhir zaman, yaitu ada tugas yang sangat besar yang dulu dipikul dan diemban oleh para nabi dan para rasul, yaitu tugas dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang membuat mulia umat akhir zaman ini hadirin. Ini sampai para nabi dan para rasul minta dijadikan oleh Allah umat akhir zaman. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam, mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, tapi semuanya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu saja hadirin yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa alaihissalam ketika menjelang hari kiamat nanti hadirin, Allah turunkan ke dunia, tapi tidak sebagai nabi dan rasul lagi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat akhir zaman. Inilah keutamaan umat akhir zaman hadirin. Maka hadirin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan SK kepada umat ini bahwa umat ini adalah umat yang terbaik. Maka di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Imran ayat 110, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, ila akhir ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan untuk manusia, yaitu mengajak kebaikan, mencegah keburukan, dan beriman kepada Allah. Dan umat ini telah SK-nya telah turun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membuat SK, surat keputusan, bahwasanya umat ini adalah umat yang terbaik. Maka seharusnya kita bersyukur hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi bersyukur kita dijadikan oleh Allah umat akhir zaman. Alim ulama sampaikan, walaupun kita bersujud syukur dari kita kecil, dari kita bayi sampai kita meninggal dunia, untuk mensyukuri nikmat, menjadi nikmat umat akhir zaman, tidak akan sanggup hadirin, karena mulianya umat ini. Maka lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat yang besar ini hari demi hari hadirin. Hadirin sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah menjelang di akhir zaman hadirin. Kita telah hidup di akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman telah nampak di depan mata kita. Nabi SAW sampaikan 1400 tahun lebih yang lalu hadirin, tanda-tanda akhir zaman. Maka Nabi sampaikan ketika kemaksiatan telah merajalela, minuman khamr dijual bebas, perjudian di mana-mana, perzinahan di mana-mana, yang hak dibilang batil, yang batil dibilang hak, dan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak adil. Itulah tanda-tanda akhir zaman hadirin, dan itu telah kita temui di depan mata kita sekarang ini hadirin. Maka ini tugas siapa hadirin? Tugas kita semua yang mengaku sebagai umat akhir zaman, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah keburukan.
Dan inilah tugas yang membuat umat akhir zaman umat yang paling mulia, hadirin. Maka hadirin, sebagai umat akhir zaman, apabila ada kemaksiatan di hadapan kita, Nabi sampaikan, man ra'a minkum munkaron falyughayyiru biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ataful iman. Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, kata Nabi, di hadapannya, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, hadirin, maka dengan hatinya, yaitu membenci kemaksiatan tersebut di dalam hati. Dan itulah kata Nabi, selemah-lemahnya iman. Wadzalika ataful iman. Maka hadirin, maka kita sebagai umat akhir zaman, umat yang terbaik, maka kita saling ajak mengajak, saling nasihat menasihati kepada siapa saja, hadirin, kepada anak istri kita, saudara kita, tetangga kita, jiran tetangga kita, dan umat seluruh dunia ini, hadirin, untuk sama-sama berbuat kebaikan dan kita cegah kemungkaran, hadirin. Dan inilah tugas kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan, hadirin, khotib yang serba singkat ini menjadi pelajaran baik bagi kita semua, terutama pada diri khotib pribadi dan umumnya pada seluruh jamaah, untuk sama-sama mengamalkan perintah Allah, amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu fil Qur'anil Karim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa nurina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa bila shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina wahdi bina, Allahumma hdina wahdi bina wasajamia waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin washuhada'i wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Kini salat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
حمد السائلين حمد العاملين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم نسألك المجيب برحمتك يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من أحياء منهم والأموات اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اهدنا واهد بنا وسجامنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعل قريتنا كقريتي مساجدنا كمسجدي بيوتنا كبيت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رجالنا كرجالي نساءنا كنسائي سبياننا كسبيان صحابة رضي الله عنهم اللهم اجعلهم حفظة القرآن العلماء من الدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم